Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada saat ini berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan singkat. Biarlah renungan singkat pada saat ini boleh menguatkan saudara dan saya. Dan tema renungan saya pada saat ini yaitu apa saudara? Menang dalam pertandingan. Menang dalam pertandingan. Nah, renungan saya pada saat ini adalah lanjutan daripada renungan yang minggu yang lalu, yang telah saya sampaikan bahwa dunia ini adalah gelanggang pertandingan kita. Dunia ini adalah gelanggang pertandingan, dan bagaimana kita harus memenangkan pertandingan itu. Setiap orang yang ada di dunia ini berada di dalam gelanggang pertandingan itu, dan bagaimana kita harus menang di dalam pertandingan itu. Minggu yang lalu saya menjelaskan bahwa kita harus, yang pertama-tama kita harus tahu siapa diri kita. Dan pada saat itu saya menjelaskan bahwa diri saya dan diri saudara adalah siapa. Diri saudara dan diri saya adalah umat atau orang yang dipilih atau orang yang dipanggil oleh Allah. Allah yang memanggil saudara untuk masuk di dalam gelanggang pertandingan itu, saudara. Nah, ketika Tuhan Allah memanggil saudara, Allah itu tidak tinggal diam, tetapi Dia akan mempersiapkan saudara. Dia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk saudara dan saya masuk di dalam pertandingan. Dia akan menguatkan saudara. Dia akan mengokohkan segala sesuatu yang Anda butuhkan di dalam pertandingan. Allah telah siapkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah status kita. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Nah, ini yang harus saudara tahu. Saudara adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Itu renungan yang minggu lalu. Dan sekarang ini kita lebih jelas lagi. Saya akan membahas dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang saya ambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Ini yang menjadi dasar perenungan pada saat ini. Saya bacakan buat saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Atau larilah begitu rupa. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus menjelaskan lebih spesifik bagaimana kehidupan kita sesungguhnya di dalam menghadapi pertandingan, di dalam menghadapi hidup kita di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 24, bagaimana kita digambarkan seperti seorang pelari, pelari yang bertanding. Bagaimana kita harus berlari sedemikian rupa. Artinya bagaimana kita harus memenangkan pertandingan itu. Kita harus memakai taktik yang luar biasa, bukan hanya sekedar lari. Kemudian di ayat yang ke-26 dia gambarkan bagaimana seperti seorang atlet tinju yang tidak hanya meninju orang dengan sembarangan. Dia tidak meninju dengan sembarangan, tetapi dia harus memukul, dia harus meninju tepat pada sasaran. Dia harus tepat pada sasaran. Saudara, seorang petinju yang hanya memukul sembarangan,
tentu tidak akan membuat lawannya KO. Dia hanya akan membuang tenaganya dengan sia-sia. Dia ikut bertanding, tetapi tenaga yang dia buang itu sia-sia. Dan akibatnya dia tidak akan memperoleh kemenangan. Karena waktu dia memukul dengan sembarangan. Sebaliknya orang yang memukul dengan tepat, dia adalah orang yang akan berhasil. Nah saudaraku, ini adalah gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Saudara, bukan berarti saudara setelah ini saudara latihan tinju untuk memukul orang. Saudara, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya, di dalam dunia ini seperti kita diibaratkan seperti seorang olahragawan. Ini hanya ilustrasi. Jadi saudara jangan mempergunakan hal ini untuk memakai untuk memukul orang atau meninju orang. Bukan itu maksud saya. Tetapi saudara, ingat, dunia ini adalah gelanggang kita. Dan kita harus menang di dalam pertandingan tersebut. Dan bagaimana kita harus menang? Tentu kita harus mempersiapkan diri. Kalau yang lalu bahwa kita harus percaya diri, harus tahu siapa diri kita. Status kita ini siapa? Itulah yang membuat saudara bisa menang. Saudara adalah orang panggilan Allah. Nah, di sini dijelaskan lebih jelas, lebih terperinci oleh Rasul Paulus bahwa saudara adalah bagaimana saudara bisa menang, yaitu saudara harus menguasai diri saudara. Ini saudara bisa lihat di dalam ayat 25. Ternyata kemenangan yang terbesar adalah ketika saudara menguasai diri saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah, banyak kegagalan oleh karena kehidupan kita, oleh karena cara-cara hidup kita yang tidak benar. Kita adalah orang yang tidak seperti Kristus. Injil tidak hidup di dalam diri kita. Kita adalah orang yang cepat tersinggung, cepat marah, yang suka nipu orang, dan sebagainya. Nah saudara perlu ketahui bahwa yang pertama-tama dilihat oleh orang lain adalah diri kita. Nah saudara harus tahu bahwa apa perlombaan kita yang terbesar. Perlombaan kita yang terbesar setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah apa? Memberitakan kabar baik atau memberitakan berita kasih dan pengampunan yang Allah berikan kepada manusia. Nah ini harus kita sampaikan kepada orang lain bahwa semua orang, bahwa Allah mengasihi setiap orang yang percaya. Allah mengasihi semua orang dan Dia tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Oleh karena itu, perlombaan kita adalah memberitakan kasih Allah kepada manusia. Ini yang harus kita ketahui. Dan untuk memperoleh kemenangan itu, dan bagaimana supaya kita meraih atau berita ini sampai, berita ini boleh diterima oleh orang lain. Ternyata lawan terberat kita adalah diri kita sendiri. Ketika saudara dan saya tidak menguasai diri kita. Oleh karena itu mari saudara, kita belajar untuk menguasai diri kita. Kita belajar menjadi saksi Kristus yang sebenarnya. Bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Ketika saudara tidak mengasihi diri saudara, nah ini adalah musuh terberat saudara. Ketika saudara hidup, apapun yang saudara kerjakan, hidupilah Injil itu. Dan ketika Injil itu tidak hidup saudara, orang tidak akan mendengar saudara. Bagaimana orang akan mendengar kalau diri kita sendiri itu tidak benar? Kita akan memberitakan kabar baik, tetapi kabar itu tidak hidup di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, prestasi terbaik kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah ketika kita menguasai diri kita. Kita menguasai diri kita.
Dan Injil yang ada, yang telah kita terima, kabar baik yang kita telah terima, itu hidup di dalam diri kita. Dan kita bagikan kepada orang lain. Oleh karena itu saudara, mari kita berlomba dalam hal ini. Kita terus giat, jangan putus asa. Karena setiap orang yang setia di dalam perlombaan akan mendapat mahkota yang kekal. Mahkota setiap orang yang setia, setiap orang yang bekerja keras, setiap orang yang berusaha, dia akan mendapat mahkota yang kekal dari Tuhan sendiri. Dan ketika Injil itu hidup di dalam diri saudara dan saya, Injil itu tidak akan ditolak, kata Rasul Paulus. Jangan sampai kita ditolak orang oleh karena diri kita sendiri, oleh karena kesalahan yang terletak pada diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara, untuk menang di dalam perlombaan adalah kuasai diri saudara dan saya, karena itulah yang dilihat oleh orang. Tuhan memberkati. Shalom.